sehari-harinya Bu, kegiatan atau metode apa yang biasa jenengan lakukan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada murid? Kalau anak MT atau tingkat SD itu kan semacam tarik ulur Mbak. Jadi ditegesi iya, didisiplinkan iya, dinasehati iya, nggak sekedar hanya dikasih pelajaran. Jadi sekali-sekali itu dikasih sentuhan lewat nasihat. Nah, nasihat itu berupa cerita. Kita cerita, nah baru nanti anak-anak kita arahkan ke sana. Makanya saya itu terkenal guru yang suka cerita. Dari dulu Metodenya bercerita nanti. iya bercerita dulu. Nah, anak-anak kan modelnya lebih mudah kalau menerima cerita itu kan gampang diingat. Bahkan Pak Maksum aja sampai bilang dulu saya ingat cerita sama begini Bu. Jadi gitu anak-anak sini modelnya lebih senang dikasih cerita dulu, baru nanti kita arahkan pelan-pelan. Biasanya di awal-awal itu kan sulit Mbak, mengendalikan mereka itu sulit. Nah, makanya jadi pakai metode cerita iya, nanti setelah itu kita bawakan makanan-makanan kecil meskipun 500-an kita bagi gitu. Jadi anak kan lebih senang seperti itu. Jadi meskipun nggak seberapa harganya, tapi dia akan mengenang. Seneng ya gitu. Jadi meningkatkan belajarnya Bu ya, semangat. Iya, semangatnya. Nah, makanya sering saya bawa kadang permen satu, nanti saya bagi biar semangat. Entah jajan 500-an, nanti saya bagi. Tuh, apalagi anak pondok. Dan senang meskipun jajan hanya segitu, biar semangat terus ya lama kelamaan kan jadi nurut. Gitu. Iya, bukannya menyuap dengan makanan, tapi ya itu caranya. Cara saya seperti itu, bercerita dan berbagi, menanamkan sejak dini supaya mereka suka berbagi gitu. Kalau misal dari segi tantangannya sendiri Bu, apa saja sih tantangan terbesar jenengan terhadapi dalam upaya membentuk karakter murid anak-anak jenengan? Tantangan yang untuk tahun ini tuh anak-anak itu banyak yang istilahnya orang tuanya pisah-pisah gitu. Jadi sulit untuk dikendalikan, tapi akhirnya saya panggil satu persatu, saya kasih pengertian bahwa hidup itu seperti itu. Mungkin orang tuanya itu sudah nggak betah atau gimana, lebih baik pisah, tapi kamu nggak boleh benci sama orang tuamu, harus tetap sayang kayak gitu kan ya. Itu yang tahun ini saya yang agak sulit itu. Masalahnya tuh kan beratan belum kita. Yang orang tuanya bertengkar di rumah gara-gara penghasilan, yang orang tuanya cerai. Jadi kasus di kelas saya tahun ini banyak yang seperti itu, orang tuanya bertengkar atau cerai. Jadi cara saya itu saya panggil satu persatu, memberikan sentuhan pada mereka. Kalau untuk siswa yang benar-benar nakal gitu loh, nggak mau mengerjakan, itu gimana jenengan cara ngatasinnya? Gak boleh pulang gitu. Ayo kalau nggak selesai nggak boleh pulang. Ya saya tunggui, meskipun temannya sudah pulang semua tak tunggui sampai selesai tugasnya. Gitu. Kadang kalau berbagi tetap saya bagi, cuman itu tadi nggak boleh pulang. Saya tunggui sampai selesai. Kalau tentang menurut pandangan jenengan tentang guru yang suka, kan jenengan kan mau ancamannya gak boleh pulang. Iya. Kalau ancamannya kayak sampai mukul misalnya, tapi mukulnya enggak, itu gimana Bu? Nggak setuju. Mereka masih anak-anak. Anak-anak itu kalau diarahkan mau mereka diarahkan. Saya kalau anak nggak ngerjakan PR atau apa, ya, ngasih
hukuman itu yang bermanfaat. Nyapu misalnya, ayo disapu kelasnya, kamu kan nggak ngerjakan PR, saya gitu kan. Kalau kelas sudah bersih, ayo teras yang disapu. Saya nggak pernah memberi hukuman fisik, tapi yaitu bersih-bersih ya. Jadi anak-anak besoknya udah ngerjakan PR semua. Ayo ya, besok kalau nggak ngerjakan tak suruh bersih-bersih loh, bersih-bersih lapangan, kan takut kalau bersih-bersih lapangan. Nah, saya suruh ngerjakan, ya selesai. Oh, berarti kayak kurang nggak baik ya Bu? Enggak. Karena nanti kejiwaannya kan terbawa sampai besar. Soalnya dulu ini Al-Fatih zaman dulu sampai disediakan kayu sama almarhum Abah Basit. Nah, setiap guru dikasih kayu satu-satu buat mukul anak-anak yang nakal. Ternyata mereka mengenang. Nah, bahkan alumni yang dulu pernah saya ajar ketemu saya di gerbang begini, Bu, sama biar orang ibu bukuan. Kenapa saya mukul? Karena setiap guru dikasih kayu untuk mukul. Nah, gitu. Nah, itu terpukul juga saya. Ya Allah, dieling-eling. Jangankan orang lain ya, yang anak saya aja pernah saking nakale, emasnya itu dimasuki kacang hidungnya, tak jiwiti mbak. Sampai sekarang sudah kelas 2 MTS, ingat-ingat biyen aku dijiwiti ibu gara-gara emas tak leboni kacang loh. Jadi memang cara kekerasan itu nggak baik, diingat. Saya sendiri pernah dulu dicubiti ibu saya ingat sampai sekarang. Makanya saya didik anak-anak, dan anak saya lebih baik mulut saya yang ngomel daripada tangan saya yang maju. Itu. Kalau tangan maju itu diingat sampai dewasa. Itu. Saya sendiri juga ngalami gitu. Jadi lebih baik diomeli, kalau di kelas ya dinasehati gitu. Lebih baik dikasih nasihat atau sedikit ancaman ya gitu tadi, nyapu. Kalau ngotori lagi ngepel, itu aja. Makanya kelas 1 aja kalau waktunya di rumah, enak asik, guru gak masuk. Padahal kepala sekolahnya, soalnya ya gitu, anak kecil kadang dicubit, kadang jadi jangan sampai, meskipun anak kita sendiri, saudara kita sendiri atau adik-adik kita sendiri, jangan pakai kekerasan, diingat sampai dewasa. Dikasih hukuman lah yang bermanfaat aja, bersih-bersih itu yang lebih bermanfaat. Untuk selanjutnya, keberhasilan apa Bu menurut jenengan yang menjadi pencapaian terbesar dalam upaya membentuk karakter murid dan AKT? Ya alhamdulillah, anak-anak yang saya ajar itu meskipun saya nggak pakai mukul atau apa ya, alhamdulillah nurut juga. Nurut. Padahal saya nggak pernah main kekerasan. Cuman apa ya, memang disiplin itu juga penting. Saya kan juga selalu menanamkan disiplin pada mereka. Ya, jangankan anak-anak sekolah, anak saya sendiri juga saya didik disiplin. Dan mesti saya nasihati anak-anak saya dan murid-murid saya itu amanah dan istiqomah. Amanah, kamu dapat dipercaya, kalau dapat tugas dikerjakan, gak boleh bohong gitu. Jadi alhamdulillah, meskipun dia salah, jujur dan istiqomah itu apa? Disiplin nak, sampai harus disiplin. Kalau nggak disiplin mulai kecil sampai tua nggak bisa jadi orang disiplin. Dan kalau sampai nggak disiplin, otomatis nanti sampai kerja ya bosnya marah, punya karyawan nggak disiplin kayak gitu, karena dipecat nggak boleh. Nah, makanya dari kecil harus biasa amanah dan
istiqomah. Selalu saya tanamkan pada anak-anak saya dan murid-murid saya. Alhamdulillah juga meskipun yang rumahnya kampung juga nggak sampai telat-telat gitu. Nah, untuk apa kayak kerjasamanya dengan kali orang tua wali murid dari siswanya itu pripun ya? Kayak kan ada orang tua yang kadang nggak terima nggak anaknya begini, ada orang tua yang kadang pro kontra lah bu. Kali pengajaran jenengan itu pripun jenengan hadapinya? Ya kayak kalau tahun ini soal pelajaran nggak ada masalah, semuanya alhamdulillah. Cuman kemarin ada salah satu anak alumni sini itu kan bermasalah dari nulisnya aja, nulisnya lama sekali. Tak telepon ibunya, Mbak, anak sama ini nulisnya kok lama, tolong sama leskan. Oh, sudah Bu, saya leskan begini. Nanti tolong sama sering-sering sama suruh nulis di rumah. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai mengikuti temannya. Dari kelas 1 katanya nggak pernah mau nulis. Alhamdulillah sekarang nulis. Tuh, kalau membaca juga nggak ada masalah, sudah lancar semua. Ini tuh jenengan sering teleponan kayak sering komunikasi Bu. Napa kalau ada kendala mawon tentang pelajaran jenengan komunikasi? Kalau ada kendala saya telepon orang tuanya atau saya WA. Nah, kalau nggak masalah ya enggak, biar orang tuanya juga nggak terlalu kepikiran. Soalnya saya sendiri sebagai wali murid, kalau ada teguran dari guru itu ya merasa nggak enak. Nah, akhirnya anaknya jadi sasaran. Makanya hanya saya bilang kurang gitu aja, bukan nggak mau tapi kurang. Bukan memojokkan anaknya, kasihan juga. Kayak tahun kemarin juga gitu, nggak mau baca sama sekali, tiap disuruh maju nangis. Akhirnya saya telepon, saya video call. Iya itu Bu, tiap di rumah juga gitu, nggak mau. Terus gimana Mbak, nggak dileskan? Nah, saya juga bingung, soalnya belum bisa baca sama sekali. Kalau saya suruh maju mesti nangis, nggak tahu kok mesti nangis. Di rumah juga gitu Bu. Terserah apa kata jenengan Bu, mau sampean pukul atau sama kayak orang tuanya juga menyerah. Ya enggak Mbak, enggak harus dipukul kok. Itu cara lama. Kayak Pak Yai mukul santri itu katanya memberikan ilmunya gitu kan dulu. Nah, saiki guru duwe ilmu apa? Kan enggak bisa seperti itu. Kalau guru saya dulu bilang gitu, guru ngepuk murid, iku nyalurno ilmune. Nah, guru saiki, guru biyen tirakat, guru saiki gak tirakat, bisa menyalurkan apa, malah anaknya yang kesakitan gitu. Mungkin Bu ada pesan buat jenengan, buat kula ngenten dari jenengan buat kula gimana jadi guru yang baik, gimana yang bisa ngajar nari-nari dengan baik. Itu tadi sentuhan dari hati ke hati. Nah, saya kan mesti di awal-awal kan saya lihat satu persatu. Anak ini kok seperti ini, anak ini kok seperti ini. Nanti saya panggil satu persatu. Ada masalah apa? Nah, kayak yang kapan tahun kemarin Akila itu sama teman kan nggak bisa membaur, suka marah-marah toh, sampai ibunya telepon mau diboyong. Saya tanya ada masalah apa di rumah. Nah, waktu daring itu dia nggak pernah kemana-mana, terus kalau disuruh makan, disuruh mandi, marah-marah. Akhirnya saya panggil, saya sentuhannya lewat gitu Mbak, saya panggil. Kamu di rumah ada masalah apa? Orang tuanya bagaimana? Orang tuanya, ibumu suka marah-marah tak? Ayahmu suka marah? Atau ibumu sama ayahmu suka bertengkar tak? Akhirnya nanti dia mengungkapkan, iya Bu, ayah sama ibu itu bertengkar toh. Masalahnya apa kok bertengkar? Ayah nggak mau kerja, ibu yang nyari uang, marah-marah lah. Akhirnya terungkap juga. Dia kan plong hatinya.
Jadi sentuhannya itu lewat itu, Mbak. Sering dipanggil, dilihat kok kelihatannya wajahnya bagaimana. Cuman ya butuh proses. Mungkin di awal sampai belum bisa membedakan. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, insya Allah sampai bisa membedakan anak-anak yang bermasalah di rumah. Maksudnya kan kadang anak melihat orang tua bertengkar kan dipikir itu. Makanya nanti di sekolah jadi males, wajahnya murung itu. Nanti berjalannya waktu sampean pasti bisa membedakan itu. Nah, aku setelah mulai 1 tahun rek. Sampean belum lahir. Saya sudah di sini. Sampean umur berapa sekarang? 20. Aku 10 tahun oke nih seneng baru lahir. Jadi sudah lama banget jenengan. Iya. Mulai Al-Fatih masih asrama ABC aja. Belum ada bangunan ini. Abah Hasim aja belum menikah waktu itu. Masih di Syria, Tayaman gitu loh. Masih mondok di Arab sana. Nonton mawon Bu, nonton Semoga Iya, manfaat, amin. dikabulkan hajatnya, dilancarkan mencari ilmunya, rezekinya juga barokah. Amin. Intinya sampean sama orang tua jangan sampai pernah ngomong kasar. Saya nggak pernah ngomong kasar, khususnya ibu saya. Tiap ujian mesti saya minta doanya, mesti dikasih ijazah. Alhamdulillah lancar sampai ujian TPP kemarin itu minta doanya mak yuk teman. Ya mbok, ibu saya hanya bilang nih, moco Bismillah ping 11, moco Fatihah ping 3. Nah, alhamdulillah dilancarkan. Minta benar-benar senang minta doa. Seneng malah mbak ibu sampean. Insya Allah dilancarkan semua. Ya, dilancarkan sama Jadi ini mah biadatannya yang jenengan. nama Iya. ya boleh. Sinten Bu? Bumi Latifah SPDI kakek kita ya Pak Boko. Ini kok dari maksudnya jenengan dulunya kampus Ten Bundi. Kuliah di Darut Taqwa. Prodi apa Bu kalau gitu? Prodi. Periode. Prodi. Jurusan apa? Oh, agama. Agama. Iya.